Kembali lagi di Vale Talks. Masih bersama gue Sam Chris, host kalian yang metal banget ini. Enggak metal-metal amat ya. Pokoknya hari ini gue kedatangan teman, tamu yang boleh kenalin diri dong. Siapa namanya? Oh ya, nama gua Eza. No one sih, bukan siapa-siapa ya. Jadi gua datang ke sini ya buat ngisi acara aja, mau Bro Sam ini kan mau nanya ini itu, entah banyak dah yang gua tanya pokoknya. Intinya gini sih, selain kita ya lu nanya ya. Nanti kita bakal banyak ngobrol karena tadi sebelum kita mulai nih start nih, kita banyak ngobrol-ngobrol yang seru-seru Waduh, soal ya ini yang sebenarnya nih ya. Itu teman-teman netizen nih banyak yang nanyain soal dunia apa reguler gitu-gitu. Nah, ini hari ini Valeton datengin tamu yang tepat nih buat ngobrolin ini semua nih. Wuh, luar biasa. Ini gue demen nih. Oke. Jadi sebelum itu deh, bolehlah kasih tahu dikit biasanya main apa aja. Tadi sih udah kesebut dikit cuman nggak apa-apa. Biasa main di mana atau apa ada band atau gimana? Oh, oke. Jadi ya gua ngerasa bersyukur banget ya. Asik. Beruntung lah gua jadi player reguler, ngamen gitu. Termasuk salah satu makhluk Tuhan yang spesial kalau kata gua. Kenapa tuh? Karena di kepalanya ada MP3, Bos. Nah, ini tadi sempat kesebut. Maksudnya di kepala ada MP3 itu apa sih? Ya, di dalam kepalanya tuh lagunya banyak banget. Dan itu ya bisa, maksudnya kayak gimana? Maksudnya bisa langsung inget aja atau ke play aja di kepala gitu? Ngulik, Bos. Asik. Harus diulik. Jadi, sebenarnya jadi player reguler itu ngamen itu kerjanya di rumah. Kerjanya di rumah. Bukan di panggung, Nah, bukan. di panggung ngapain dong berarti? Gue happy di panggung. Gokil. Enggak, ini bener. Ini ya, tapi memang bener. Gimana tuh lanjut? Nah, jadi kan gini, kalau menurut prinsip gue ceritanya ini. Iya. Musik itu hobi gue. Oke. Dan hobi apalagi menghasilkan ya. Jadi harusnya menyenangkan dong. Betul. Bukan menyusahkan. Ya. Gitu kan. Anak band khususnya reguler ya, yang ngamen itu kerjanya di rumah. Bukan di atas panggung. Kan kerjanya ngulik. Benar. Banyak yang nggak ngeh tuh loh. Sebenarnya memang tugas utama apa ya? Gitaris reguler bukan ya pas kita main tapi pas kita di rumah. Di rumah semuanya. Yang untuk yang yang ngamen, Mm-mm. reguler atau siapapun ya, gua nggak tahu kan banyak kalangan ya. Itu di rumah ngulik, tweaking sound segala macam. Kerjanya di rumah. Pas di panggung ya gua mau happy dong. Senang-senang. Senang-senang karena apa? Musik itu hobi gua. Hobi menghasilkan lagi. Asik. Jadi nggak perlu lagi ada di panggung masalah, wah, lu nih salah nih kuncinya begini nih. Oh, itu nadanya nggak begini nih. Nah, berarti orang yang kayak gitu, dia nguliknya nggak sesuai porsinya. Kalau ngulik sesuai porsi ya, misalnya nih contoh ya, Iya. gue nyebut artis nggak apa-apa dong? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, sorry ya. Misalnya Ahmad Dhani, Dewa 19, bikin lagu Roman Picisan. Itu yang pusing dia, yang kita mah nggak usah pusing. Orang kita tinggal nyontek doang. Iya, ngambil part yang kita harus mainin. Iya betul, kalau gitarnya ke sono ya udah ke sono, bassnya ke sono ya ke sono. Itu udah dibikin sama Dhani, Bos. Sekarang pusingnya anak band apa? Tinggal jiplak doang. Dia tinggal mainin yang udah ditulisin. Kenapa berantem di panggung gara-gara yang satu kuncinya kemana, yang satu vokalnya kemana? Berarti intinya apa? Ngulik sesuai Porsinya. tuh. Dan ingat, bermain musik itu hobi. Hobi yang menghasilkan dan menyenangkan, Bos. Ada pesan nggak kalau misalkan buat teman-teman mungkin yang kok manggung atau apa malah stres gitu loh? Ya itu stres gara-gara dirinya sendiri sih. Semua Bukan. Iya. Semua di sini ya? Semua dari sini. Sebenarnya kalau dia mengikuti aturan, dia kan anak band. Iya. Ngamen. Kalau Kalau mengikuti aturan yang benar, ya itu yang tadi gue bilang, kerjanya di rumah, gue di panggung, gue mau happy, Bos. Gitu aja udah simpel. Bukan nguliknya di panggung? Ngulik. Ada kayak gitu ya? Oh, emang ada? Ada. Ada nggak ya? Ada sih. Oh, Ada. ada. Khususnya requestan biasanya. Oh, naik. Bener. Iya. Bener dong. Dan requestan itu gokil, apalagi anak band itu yang ngamen itu ajaib loh. Anak ngamen ya. Iya. Itu lucu loh. Kita belum pernah bawain ini lagu misalnya. Baru pernah denger doang nih. Das datang requestan. Lagu itu. Wah, udah males nih gue bawain. Tiba-tiba ada yang Oke. ada yang nyambut dari dompet biasa. Iya.
Merah-merah. Oh merah biru ya kan. Iya. Kalau hijau gue nggak mau dah tuh. Mau biru ya? Iya merah biru. Oke. Tiba-tiba tuh lagu dibawain sampai kelar. Kok bisa? Nah itu ajaibnya. Oh, ajaibnya si merah. Makhluk Tuhan yang spesial. Oh, kirain si merahnya yang ajaib. Oke. Jadi biasa tuh gini ya, ada pertanyaan juga dari teman-teman netizen. Biasanya nanya, kalau pas ngulik tuh gimana sih kok bisa tahu apa ya? Maksudnya mainnya gimana atau apa biasa yang didengar duluan gitu loh? Kalau ngulik ya, Iya. sesuai porsinya sih. Tapi kalau ada drummer gua juga oke lah. Dia kalau ngulik tuh semuanya diulik. Semuanya tuh maksudnya benar semua instrumen atau Semuanya misalnya lagu ini, tadi Iya. Roman Pisisan. Iya. Vokalnya diulik, gitarnya diulik, bassnya diulik, drumnya diulik, synthesizer-nya diulik. Hah? Gila. Makanya kalau ada yang salah dia tahu tuh. Buset. Weh, lu nggak kayak begitu lu. Wah, MD-nya berarti. Iya. Music director. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga karena gue juga kadang kalau ngulik begitu. Gue ngulik denger nih gini. Kadang kan anak band tuh lucu ya. Pas di panggung nggak tahu kuping dia yang salah apa dia nguliknya kagak bener gitu kan. Mm-mm. Yang gitarnya gede, bassnya kemana tahu, keyboardnya kemana nyalain orang. Nah, biasa kalau kondisi kayak gitu, Ya udah ngulik sesuai porsinya bos. balik lagi ya. Memang Iya. memang permasalahan apapun di atas panggung, misalkan soal kita mainnya gimana, jawabannya selalu ya kalau ngulik makanya sesuai sama porsinya. Ya iya harusnya begitu. Udah kelar masalah udah. Gak ribet ya. Anak band ngapain pusing sih? Nggak usah cuman gitu doang. Happy. Terus ada gue pernah anak band kan masuk band kayak ditatar di ospek. Aduh udah nggak zaman bos. Di ospek. Ya, iya. Maksudnya di ospek tuh. Wah anak baru nih. Ah, Ya kan gue lebih senior lebih apa. Aduh nggak ada senioran di sini mah bos. Kualitas di sini. kualitas. Cakep banget. Box. Gokil. Gila gokil. Ya tapi tetap respect lah. Tetap hormat. Sama Iya, yang dong. sama yang terdahulunya ya kan. Ya harus tetap. Kalau Ada- newon lah. Bener. Soalnya nggak tahu ya, ini kalau gue pribadi menilai misalkan sesama teman-teman gitaris atau musisi lah ya. Nggak tahu, setuju nggak? Yang gue lihat itu biasa bukan skill-nya duluan, tapi attitude-nya. Betul. Nomor 1. Soalnya kalau skill jago tapi attitude jelek juga, Aduh nggak kepake bos. Yang jago banyak. itu dia. Yang jago banyak. Attitude nomor 1. Kalau attitude udah bisa dijaga, kayak gue sampai detik ini, boleh tanya ke teman-teman gue semua, Ah. mau event, mau reguler, Mm-mm. misalnya main jam 5, Ya. setengah 4 gue udah di sana. Benar. Itu Karena apa? itu benar. Bagi orang-orang pihak acara, mau manajemen, mau apa, misalnya banyak lah yang kayak gitu, Ya. istilahnya, yang mereka khawatirin apa? Melihat panggung anak bandnya mana? Jadi Last minute nih. Setengah jam lagi anak bandnya mana ya? Tapi kalau kita datang lebih awal, lega mereka. Dan nanti biasanya orang percaya sama kita lah gitu. dapetin trust-nya orang. Satu ya, poin penting tuh. Mm-mm. Apalagi kalau kita satu band bisa begitu. Ya. Gue di booking terus bos. Jadi intinya teman-teman semuanya, memang kita bukan berarti skill diabaikan dong, enggak dong. Kita tetap harus ngulik, tetap harus apa. Ya performance, ya performa ya, skill juga ya penting juga. Tapi yang Kalau nggak boleh dilupain tadi itu ya. itulah nomor 1 attitude dulu. Gimana juga gue gak pernah istilahnya, wah gue jago nih atau wah ada yang lebih di bawah gue push down gitu sampai dia gimana. Oh enggak, gue nggak mau. Nggak ada senioran dalam diri gue. Cakep. Nggak ada orang. Kita sama-sama nyari uang. Kita sama-sama nyari nafkah. Kita sharing aja. Lu mau sharing apa sama gue? Sharing. Gue juga masih banyak belajar, Sam. Masih banyak belajar gitu kan. Itu mindset yang sebenarnya kita semua, ini hari ini Polyclops yang sangat bagus nih. Ini mencerahkan kita semua nih ya. Dengar apa baik-baik nih. Benar, kita memang kalau mau maju, kita harus selalu punya mindset pengen belajar. Betul, nggak ada habisnya. Gini loh, musik tuh luas banget. Wah, betul. Nggak Apalagi, kenapa ya harus jaga, kenapa itu jadinya kan? Kenapa itu harus jaga attitude? Karena kita bakal keganti sama generasi yang selanjutnya. Iya, oke. Ya kan? Benar. Itu terus begitu tuh muter. Jadi nggak ada istilah senioran segala macam, anak baru segala macam, waduh nggak ada. Orang lama segala macam sama-sama nyari uang kita. Nomor 1 attitude dulu lah. Yang penting kita saling respect ya. Iya. Ya kan? Yang penting jangan saling menghujat apa segala macam, apalagi namanya ngejelek-jelekin temen.
istilahnya kasarnya matiin rezeki temen lah. Iya, Wah itu udah kacau. jangan kayak gitu ya. Kalau bisa jangan. Ini Kita nih kayaknya mau apa ya? Temanya apa sih ini? Ibadah kayaknya. loh, Valetos, tapi BTW teman-teman semuanya buat yang baru nonton, yang lagi nonton nih sekarang nih. Kita di sini nggak ada skrip ya. Nggak ada. Kita Nggak ada datang dari normal. tadi Kasih lihat aja dulu nggak ada apa-apa tuh. datang ngobrol aja. Ngobrol. Benar-benar kita Asli ngobrolin dunia ya ngeband, dunia reguler kan. Betul, Kita betul. ngomongin sound lah, ngomongin amp kabinet lah. Memang Benar. ngalir aja ya, ngobrol aja. Itu bedanya Valetos sama talk show lain. Betul, Kita di betul. sini tuh, Contohnya apa, Bang? wow, jangan disebut. Nah, itu bahaya itu. Iya, bahaya. Kita di sini memang ngobrol aja. Jadi yang kalian nonton sekarang, yang kalian dengar sekarang ya memang ini ya apa adanya kita ya. Betul. Nah, jadi Ini ngalir aja udah. Jadi gitu, memang ya benar, baik lagi teman-teman semuanya ya. Kalau kita pengen survive di dunia musik selain skill kita harus mau selalu belajar, itu Nomor 1. sama selain bukan on time bahkan ya, lebih ke ya belajar kita datang kalau bisa lebih awal. Oh, itu nomor 1 sih kalau menurut gua. Iya, karena bener deh, gue pengalaman juga manggung apa sama teman-teman session lain yang datangnya bisa telat, yang kayak last minute banget mau soundcheck gitu. Mereka mah nggak mau tahu. Manajemen pihak penyelenggara itu nggak mau tahu. Mau lu hujan petir, hujan es, hujan genteng kayak. Orang nggak mau tahu. Ya kan? Yang penting jamnya sekian lu datang cek sound, mereka harus ada. Udah ada, iya benar. Jadi Nggak ada alasan, ban gua bocor, otak gua bocor kayak mau apa. waduh. Nggak ada. Iya, agak Intinya mereka nggak mau dengar itu. gore banget di sini. Oke, Iya. luar biasa. Oke deh. Nah sekarang gue ya biasalah ya. Kalau teman-teman nanya, kalau manggung nih reguleran, kenapa milih gitar ini? Wah ini gokil sih, lengkap banget ya. Kenapa Maksud gua, ya kena banget di gua deh. Ini speknya, maksudnya dari spek nyaman juga. Ini apa? PRS PRS SI CE24. Betul. Kenapa milih ini? Emang kebutuhan sound buat reguler tuh apa aja sih? Maksudnya kalau dari gitarnya dulu nih ya sendiri ya. Kalau kebutuhannya sih nggak terlalu rumit ya, namanya kita reguler kan ya. Iya. Jadi ya sebenarnya ini udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup kalau buat reguler. Biasanya kalau misalkan kita scrolling di comment sectionnya Paleton nih, kan ada banyak yang nanya, atau enggak di IG gue pribadi biasa banyak yang nanya nih, gitar terbaik, konfigurasi pickup terbaik buat apa reguleran all genre itu apa? Nah biasanya orang jarang yang jawab humbucker tuh. Ini kan humbucker nih. Biasa jawabnya kalau nggak HSS, HSH. Tapi ternyata humbucker itu udah cukup. Oh jadi pertanyaannya tadi, maksudnya konfigurasi atau pickup terbaik untuk ngamen. Iya, untuk ngamen, reguleran gitu-gitu. Belum nemu jati diri tuh orang berarti. Gokil. Ya kalau lu misalnya, lu suka Alnico. Iya. Atau lu suka Seymour Duncan. Iya. Lu ngapain nanya? Benar. Nah, kalau misalkan kayak gitu buat teman-teman mungkin yang masih mencari ya, masih kayak bingung, harusnya gimana sih? Ada pesan nggak? Ada tips nggak? Intinya apapun barang yang lu punya yang ada di lu sekarang, lu nggak perlu nanya gua harus pakai pickup apa untuk ngamen, gua harus pakai apa untuk, karena itu balik lagi ke diri lu. Source-nya ada di diri lu. Ya kan? Tune-nya tuh ada di sini, bos. Cuma di sini nih, kasih tahu gua. Mahal. Iya kan? Ini tips yang ini orang harus dengar nih. Maksudnya di tone di jari itu bukan berarti jarinya yang bunyi ya, enggak, tapi Iya. ya kita yang nentuin yang Source-nya bisa. kita. Iya. Gitu, source-nya kita. Jadi lu punya gitar sekarang di rumah merek apa, pick-up-nya itu ya lu maksimalin. Cari dari situ ya. Cari dari situ. Karena kalau menurut gue itu dia belum nemu jati dirinya kalau nanya kayak gitu. Bang, buat ngamen cocoknya pakai pickup apa ya? Buset, temen gue ratusan orang ngamen, itu pick-up-nya beda-beda semua. Jadi nggak pernah ada satu jawaban. Dan mereka nggak pernah nanya kayak begitu. Benar. Mereka pakai Seymour Duncan, pick-up Seymour Duncan dengan gitar ini, oke mereka main. Pakai Alnico ya Alnico, pakai seramik. Di Marzio ya di Marzio, udah. Mereka maksimalin apa yang mereka punya dan mereka memang hatinya di situ. Berarti intinya daripada kita sibuk nanya apa ya, kayak maksudnya selalu musingin kayak ini harus pakai pickup apa, mending apa yang kita punya Iya. gali dulu ya. Dimaksimalin kalau bisa ditambah-tambahin. Ditambah-tambahin maksudnya orang kan selalu pengen lebih ya. Iya. Kayak misalnya, gue Seymour Duncan yang ini kurang, gue mau ganti yang JB4 yang lebih ngerok gitu. Maksudnya ya udah nggak perlu nanya kayak model tadi. Ya udah upgrade aja.
Coba upgrade. bener sih, eksperimen dicoba supaya Nggak ada salahnya. nah itu dia. Soalnya banyak yang bingung, banyak yang kayak, ini apa ya, emang kalau main reguler pakai hollow body boleh? Boleh, sah-sah aja kok. Emang main funk pakai Les Paul boleh? Boleh nggak? Emang main dangdut pakai Ibanez boleh? Ya boleh aja. Iya, nggak masalah. Explore aja. Explore aja bebas, ingat ya. Musik itu menurut gue freedom. Wah, gila nih. Reelsnya rame nih. Terus gimana tuh? Music itu freedom. Lu mau kayak gimana pun lu sama aja dibalik doang tuh. Iya. Iya, Iya, sikat aja bos. Iya, bener. Sikat aja. Iya, sikat aja. Maksudnya lu jalan aja, ntar lu nemu jalan lu sendiri. Sip. Gue juga awalnya nggak paham. Maple, Adler segala macam itu gue nol. Mhm. Tapi kan gue main lama-lama sering berjalannya waktu gue tahu tuh, oh ternyata begini. Split kayak gimana. Kelebihannya Seymour Duncan apa, kelebihannya Di Marzio apa, IMG apa. Oh ternyata gue di sini loh. Cocoknya di yang mana? Yang tadi kita ngobrolin masalah Buckner. Iya, Buckner. Kuping gue tuh udah nempel di situ. Cocoknya di situ. Dan memang kebutuhan gue untuk ngamen di situ. Cocok-cocokan kebutuhan. Jadi nggak perlu lu nanya, bang ngamen cocoknya pakai apa ya? Coba lu pikir, coba lucu ya. Iya. Karena soalnya gue pribadi, kalau misalkan kalau di IG gue kan ada biasa buka Q&A di story kan gitu. Kadang pun memang kalau orang nanya begitu gue agak bingung jawabnya. Soalnya kebutuhannya bakal beda-beda kan. Betul. Jadi nggak pernah ada satu jawaban ini nih buat ini pasti wah nggak bisa. Bingung. Soalnya balik lagi kebutuhan. Betul nggak bisa kayak gitu, itu luas banget. Jadi tipsnya adalah ya eksperimen aja, coba aja. Explore terus kayak gimana pun. Kalaupun ternyata cocoknya reguleran pakai hollow body ya nggak apa-apa. Ih, banyak temen gua aja pakai Yamaha Silent. Ayo gimana tuh? Gimana tuh coba? Bisa meledak otak lo kan? Intinya apa? Explore aja. Udah jalan aja. Coba-coba. Wih, ada yang lebih gila lagi. Temen gua pakai Fender Strato asli USA. Lu tau nggak efeknya dia pakai apa? Pakai handphone Apple, dicolok, ditaruh. Ayah. Coba lu bayangin. Lu mau nanya siapa yang main kayak gitu tuh? Makanya. Tapi bisa kan? Baik-baik aja. Makanya. Tapi ngejob. Nah, udah pusing dah tuh. Kayak intinya apa? Ya cobain aja. Benar ya? Mantap ya? Iya. Tetap explore lah. Ini gua istilahnya gini ya. Bukan mewakili anak band reguler, kagak banyak banget yang di sini yang duduk di sini tuh reguler, gue tahu banyak banget. Cuman ya maaf kalau ada salah ngomong ya, bukan apa, manusia biasa nih bos. Wajar lah manusia, bukan nabi boy. Asik. Memang nggak apa-apa. Lagi nih kita ngapain nih? Oh udah, itu kayaknya mau ada pesan tambahan. Oh ya udah. Kita kebanyakan, waduh gawat. Nggak apa-apa. Pokoknya tadi itu teman-teman semuanya, kalian pasti banyak banget yang kalian dapat. Itu coba diterapin aja. Terutama yang tadi soal attitude, soal kita datang harus on time. Karena bener deh, kalau gue pribadi misalkan ngadain apa atau nggak misalkan ngajak siapa buat nge-session dulu nih, yang gue lihat pertama kali bukan skill aja. Skill mah asal memang bisa mainin lagu yang diminta ya udah. Tapi attitude-nya, dia datang on time atau kagak, gampang diajak kerja sama atau enggak, itu biasa yang diutamain. Kadang ngerasa so sibuk juga sih. Karena menurut mereka tuh effort, apa sih pengertian effort menurut gue? Gimana tuh? Iya kan istilahnya datang last minute biar kelihatan sibuk. Oh, gue habis main di sono nih, sore nih, gue buru-buru kesini nih. Belum tentu dia main di sono. Ya, gue lebih respect orang yang bisa nyediain waktu atau manajemen waktunya. Betul. Bagus. Karena itu berarti dia lebih profesional. Profesional itu ya lu bisa manage waktu dengan baik. Ya bisa manage, ya lu bisa ngulik di rumah dulu atau apa. Pokoknya semuanya yang kita tahu misalkan sebagai IO atau sebagai WO ya pas gua mau lihat bandnya soundcheck, ada anak-anaknya ada semua. Benar kayak gitu? Betul. Apalagi pihak si penyelenggara acara yang punya acara lah. Kayak gitu. Jadi intinya on time, attitude. Nanti ngulik dan lain-lain itu wajib lah namanya musisi. Wah, ya bentar nyusul itu. Itu dengan sendirinya kebentuk nanti. Yes. Sama tadi, explore. Jangan pernah berhenti belajar. Explore terus. Gue pulang kerja aja gue explore. Asik. Nggak pernah tuh nggak explore. Nah, sekarang gue pengen bedah nih. Ini GP200 punya pribadi nih ya. Pribadi. Nah, berarti ini yang dipakai selama ini buat reguleran, buat main. Ini ada,
kalau gue lihat di layar sih ada 4 di bank 1 ada 4 preset utama ya. Ini yang selalu dipakai berarti ya? Iya, selalu gua pakai. Jadi ada clean, crunch, drive sama lead. Ini set yang umum kalau misalnya kita mau main ya. Yang semua lagu bisa kena paling enggak. Betul, betul. Boleh dicoba satu-satu nggak? Boleh, boleh. Sambil mainin, boleh deh. Yuk, let's go. Ini clean dulu. Ya, boleh. Dari clean dulu ya. Iya. Nah, udah. Cakep nih. Di sini cuman ada kompresor, terus ampnya dia pakai Fox AC30, kabinetnya solo, sama ada reverb tipis. Iya tipis, reverb mixer sama 15. Ini biasa buat dasar ada tambahan OD lagi atau gimana nih? Atau memang ini misal clean ya udah pakai ini aja atau gimana biasa? Iya, clean gue pakai ini aja sih. Gue bukan tipikal gitaris yang ribet ya. Ya, Jadi- karena banyak kan yang masih nambahin apa-apa lagi ini nih. Ini berarti clean ya udah ini aja. Udah clean ini Simple. aja. Iya. Kadang Bisa. gue pakai buat semua lagu. Bisa tuh. Bisa semua lagu. Nggak harus ribet. Nggak harus ribet. Ini istilahnya, ini kelebihan Paleton nih yang gue suka. Iya. Dia untuk controllernya banyak banget nih. Iya, dia ada di atasnya bisa buat preset. Atas preset gue taruh. Oke. Bawah buat kontrol. Ini Jadi- udah cukup banget, lebih dari cukup. Boleh dicobain nih ya. Boleh. Ini kayak buat oke ini on off delay-nya. Ya, Terus ini ada on off chorus. ya modulasi dia. Oh ya modulation-nya ini EQ EQ sama terakhir ada buat nge-boost. boost-nya. Dan ini udah cukup buat reguler. Biasa reguler main berapa lagu? Kalau umumnya deh, umumnya. Pokoknya 1 jam itu 12 lagu, 15 lagu lah 1 jam. Ya. 45 lah 3 sesi. Itu satu outlet. 45 lagu Hmm. satu malam. Dalam satu malam 3 sesi ya, 45 lagu. Pokoknya hitungannya dalam 1 jam itu 15 lagu lah. Ini biasa ada pertanyaan lagi nih. Ada tips gak? Gimana bisa ngafal tuh 45 lagu tuh? Ngulik, Bos. Ngulik, memang diseringin aja. Nah, kalau sistem ngulik juga kadang orang beda-beda. Kan ada yang baca partitur, Hmm. tablatur, ada yang pakai kuping, Mhm. ya kan? Kalau gua ngulik gua catat. Dicatat. Catat. Oke. Itu prinsip dasar sekolah dulu. Kenapa anak sekolah itu bisa pinter? Guru nerangin dia nyatet. Iya. Sistem motorik lebih cepat masuk tuh. Muscle memory. Benar. Bener Bisa, dong. bisa. Daripada lu cuma denger terus lu main gitar. 1 jam lupa lu. Memang tipe player beda-beda. Memang Bener. ada yang apa ya, kupingnya tajam banget, yang ngulik bisa langsung tahu kayak, oke mainnya gini, main gini. Wah, itu usia, Bos. Gue pernah mengalami masa itu dulu. Gue Jadi- ngulik lagu God Bless, Bis Kota, gue cuma denger doang. Terus langsung main. Mainin dari awal sampai habis. Waduh. Tapi lama-lama lapuk nih. Iya kan? Bahasanya lama. Iya Kenapa kan? lapuk? Makin lapuk. Iya kan? Iya. Makin tandus nih, Bos, ya kan? Iya. Udah kalau Jadi intinya nih kalau gue rangkum ya, kalau ngulik ya misalkan kalian denger terus bisa oke, tapi kalau misalkan perlu bantuan nyatet ya nggak dosa, nyatet ya nggak salah toh. loh, justru nyatet itu penting kalau menurut gua. Nah. Karena apa? Ingatan manusia terbatas. Iya. Gua aja sampai sekarang bawa stand ke panggung. Mm, Gua taruh handphone, gua buka semua catatan gua. notes. Jadi ketika gua lupa, nggak usah, bos, nyontek dari temen. Ya kalau panggungnya kecil. Kalau dapat stage yang gede, Gede, loh. iya, boro-boro bisa ngomong. Dari mana coy? Bodo amat. Ini kan buka catatan nggak ada salahnya. Iya. Yang Jangan penting, nggak usah gengsi orang ngapain lu ngeliat-liat catatan ntar kebiasaan. Justru kalau gue biasain. oke. Karena apa? Biasa gua ngeliat, pas gua tutup catatan itu udah ada di sini semua tuh. Lama-lama hafal. Nah kan prinsip dasar sekolah. Iya. Oke. Apapun yang works, ya udah. Udah jalanin lu mau nyatet kayak kalau perlu pakai proyektor tembak kan. Aduh. Sampai ke mata lagi gini. Iya kan? Kok nggak nyatet apa? Ini masukin di LED di layar, di Iya, layar. betul. Sambil main kayak Lihat cakep, kunci, mantap. iya kan? Lo sekalian biar Iya. audiensnya tuh bisa baca lirik kan? Baca bisa betul. Ada kuncinya ya kan. Paling minggu depan nggak main lagi. Nih 2 minggu lagi ada nih kayak gitu tuh. Nggak tahu tuh di IG. Aduh. Oke. Yang tadi clean platform, maksudnya preset ini bener bisa dipakai buat apa aja ya bener ya? Buat Betul. clean. Oke, kita scroll lagi nih. Ada crunch, boleh sambil main.
crunch-nya begitu kira-kira. Cakep. Biasa kalau crunch ini dipakai buat lagu apa contohnya? Wah, banyak banget. Kalau gue buat nge-flow sih. Kalau lagu crunch gini, Mm-mm. Krispati. Oh, pakai Masuk. preset crunch ini yang jatuhnya apa ya? Memang nggak terlalu Pop. lebih oh iya lebih ke pop Pop, ya. pop rada ke arah rock dikit masih bisa masuk. Masih ke sini. Masih bisa oke lah. Karena kan jomplang bos kalau main regular ngamen tuh lagunya. Contohnya gimana tuh maksudnya tuh? Nih, Hmm. ada orang request lagu misalnya. Kayak apa tuh? Aku mengerti na 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 Apa na tuh judulnya? na 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 na. Itulah lagunya. Iya, oke. Dari lagu itu bisa jomplang ke entertainment, bos. Buset. Habis entertainment, malam terakhir. Yo, Kita nggak bisa milih lagu, orang di request. Iya benar. Kita cuma ngikut apa yang Kita mainin. Nggak bisa, makanya gue lebih nyari crunch yang rada universal ya. Jadi kemana-mana masuk. Ini juga kalau buat lagu kayak apa sih lagu dangdut yang sekarang tuh koplo yang lagi terkenal, nemen segala macam. Ini masuk buat strumming. Iya, buat strumming. Buat strumming enak lah. Oke. Oke. Satu sound ini bisa buat banyak. Banyak nih gokil. Nah, barusan tadi gue mau nanya sebenarnya. Ini ada crunch, ada drive. Kalau drive berarti dipakainya buat yang lebih heavy. Slow rock. Boleh coba denger. Iya. Beda emang kalau kita pada pengen gini-gini mulu ya, Sam. iya kita kalau main gitar tuh beda memang kalau yang main beneran Universal ya. universal gitaris tuh beda. Sama aja padahal mah. Main gitar juga intinya. Iya, kita cuma beda cabang ya. Iya. Beda cabang, iya. Betul Bimo. Jadi kalau yang ini biasa buat slow rock. Berarti kalau kayak entertainment DKK, Bisa masuk juga. Tinggal bus aja OD-nya. oh iya bener ini bisa tadi oh dia begini. Oh iya bener. Oh iya. Benar. Oke. Clean, crunch, drive. Terus ada lead. Tuh. Lead ini biasa buat nge-solo-solo aja. Solo-solo aja dan ini gua tipikal gitaris paling males kayaknya ya. Jadi jarang dipakai atau gimana tuh? Bukan nggak pakai lead gimana gue bingung dong. Jadi pakai lead, cuman universal juga. Jadi lead ini ya pokoknya lagu yang ada lead incoknya ini. Iya. Gua adjustment dari volume biasanya. Oh. Karena kalau gua ratain tuh volume, lagu slow, gua Mhm. ratain sama ini nih. Jadi kegedean lead gua dong. Oh iya benar. Berarti mainin volume pedalnya aja. Iya, adjustment dari volume pedal kalau gua. Oke. Boleh denger leadnya gak? Boleh. Boleh. Coba main lead apa aja bebas lah. Kadang kalau lagu-lagu slow gue turunin, maksudnya gue turunin atau gue mau pakai bridge kayak Iya bisa begitu benar. ya kebutuhan lagu sih. Anak ngamen mah kebutuhan lagu doang udah nggak ada lagi. 4 preset ini untuk 45 lagu dalam satu venue, satu malam, satu gig gitu ya. Oh iya, 4 Kan- preset ini bisa. kan dibantu sama modulasinya juga nih. Ini Banyak. bawah-bawah ya. Iya, kontrolnya banyak banget. Jadi ada lagu yang pakai chorus Mm-mm. udah ada. Tinggal nyalain. Kalau gue disuruh main solo, gue lebih suruh main solo lagu-lagu kayak cakrakan gitu. Mm-mm. Delay ada. Udah Udah. lengkap ya. Udah lengkap, udah cukup gitu. Udah mau ngapain lagi? Bener. Jadi satu preset ini gue punya 4 kontrol, udah lebih dari cukup gue rasain. Bisa dikombinasiin. Iya, kalau solo tinggal gue boost clean. Mau solo lagi pakai delay, tinggal on. Mau tambah karisma, pakai chorus. Cakep. Nambah karisma. Iya. Karisma motor berarti? Iya. Bukan.
Temannya Kirana tuh, eranya Kirana dulu. Lagi tuh. Sama Smash ya. Waduh, semes. Aduh, Pos nih. orang jadul ini emang. Waduh. Oke. Jadi 4 preset ini. Nah, sekarang gini, biasa teman-teman tuh nanya, kalau nonton Fire Talks tuh mereka nungguin di akhir-akhir tuh boleh nggak sih presetnya diminta gitu buat mereka pelajarin atau mereka coba-cobain di rumah. Boleh-boleh aja sih. Boleh nih? Boleh aja, udah Boleh nih? share aja. Nggak apa-apa Ada- kalau itu bermanfaat kan. Wah, ada syarat yang bayar berapa juta gitu? Oh, nggak usah ngapain. Yang penting doanya aja kalau gua. Nah, asik banget nih. Tuh Oke. kan temanya ibadah kayaknya nih. Jadi, oke, nanti presetnya ini 4 preset ini Hmm. dari Berasa ini bisa di-download di deskripsi di bawah nih nanti ya. Yang penting udah follow IG. Tadi IG-nya apa boleh? Za underscore Hmm, V-nya Violet ya. ya. Underscore lagi DID. Nah, nanti ada di sini pokoknya. Terus Zafidi. sekarang di sini. Saya editor. Nah, sekarang di sini. Biar ada kerjaan editornya. Ya pokoknya itu follow IG-nya Valeton, Valeton Hmm. ID, Valeton Indonesia, sama subscribe YouTube-nya Valeton lah. Kalau mau follow IG gue juga di atas sekali. Saya juga. Mas. Sekalian, Iya. sekalian, Iya. tipis-tipis gitu. SCWXSS. Oke. Nanti ada di link, tinggal di-download. Oke. Ada pesan-pesan penutup nggak? Misalkan buat teman-teman yang baru mulai reguleran. Yang baru mulai reguleran, Ya, karena percayalah, sangat banyak yang nonton teman-teman yang baru mulai reguleran nih, nonton Valetos, nungguin ada gitaris reguleran nongol. Ada loh, bener. Padahal banyak yang di sini gue lihat tuh. Tapi selalu ditontonin, maksudnya memang Iya, betul. Gue juga nonton generasi masalahnya. waduh. Iya. Nah, generasi-generasi yang muda-muda nih yang baru mau terjun, memang biasa suka nyari informasi, ada wejangan apa. Ini gitu. panjang nih sebenarnya. Tetap jadi diri lo. Jangan dengerin apa yang nggak baik buat lo. Tetap aja jadi diri lo. Lo mau jadi seperti apa main lo, tetap di jalan itu. Dan ingat, ngulik pada porsinya, attitude dijaga, udah modalnya dikit. Tapi itu besar nanti impact-nya buat lo. Itu dia pesannya teman-teman semuanya. Kalau dari gua paling yang gua rangkum ya, selain skill, attitude. Betul. Gitu. Jadi, ya, kalau buat Fighter ini kayaknya udah sangat berdaging semua nih, tebel banget nih. Kalau kita tambahin takutnya teman-teman semuanya nanti Gumoh, kekenyangan. entah gumoh. Iya kayak gitu ya. Jadi, bro, thank you banget udah ngobrol. Kayaknya nanti ya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Atau enggak, kalau misalkan teman-teman mau nanya, boleh komen di bawah nih. Entah ini bakal di YouTube atau di IG, tanya, komen aja. Nanti kita bakal coba jawab deh ya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Diusahakan semampunya. Dan mohon maaf juga kalau gua ada salah ngomong, penyampaian ya, gue juga masih banyak belajar. Ya, kita semua sama-sama belajar di sini. Iya. Karena kita gak ada yang lucu, udah skip. Ya. Cancel bos. Masuk. Cancel bos. Oke, jadi itu ya bro. Thank you. Iya, Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. siap. Teman-teman semuanya jangan lupa buat subscribe YouTube-nya Valeton, follow IG-nya semuanya, dan boleh komen next mau ajak siapa mau ngobrolin apa lagi atau mau nanya apa silakan aja. Oke semuanya, see you guys di next Valetalks. Bye-bye.